berapa puasa Yaumul Bid, lebih kurang tanggal 15, 16, 17 Desember. Lebih kurang ya. Nanti aku akan update lagi jika H-1 dan H-2 nanti aku buatkan videonya. Ustazah, tolong jelaskan sholat unsi untuk orang yang meninggal dunia. Sholat unsi itu apa ya? Sholat unsi, Ustazah, apakah sujud syukur itu cuma sekali? Sekali cukup aja, nggak ada masalah. Ya, sujud syukur, misalnya nih ada semacam dua cara sujud syukur. Pertama on stage, langsung ketika teman-teman mendapatkan nikmat gitu ya. Misalnya dapat berita suami kita naik jabatan gitu ya. Teman-teman sujud aja langsung ya. Nah, sujud aja langsung baca subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Itu on stage ya, spontan. Tapi kalau teman-teman nggak bisa spontan, lebih baik sujud syukurlah setiap habis sholat. Setelah salam kanan, salam kiri, sujud Allahu Akbar. Subhanallah walhamdulillah la ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billah. Udah gitu aja ya. Nah, untuk sujud syukur kalau dia on stage itu tidak apa-apa tanpa wudhu ya. Kemudian tidak harus menghadap kiblat ya. Tidak perlu nyari-nyari kiblat. Jangan-jangan kita pengen sujud syukur di kantor saat kita dapat berita baik, itu tidak perlu ya, hanya sunnah saja ya. Ustazah, iya siap Mbak Afifah. Apakah bacaan Sayyidina dalam tahiyatul boleh atau tidak? Boleh iya, boleh tidak. Ustazah, bagaimana sholat qobliyah zuhur 4 rakaat 1 kali salam? Sama dengan sholat sunat lain. Semua sholat sunnah kalau 4 rakaat 1 kali salam, nah dia itu adalah dilakukan seperti sholat 4 rakaat, cuman bedanya tidak pakai tahiyat akhir ya, tidak pakai tahiyat awal, cuman tahiyat akhir aja. Rakaat 1 berdiri, rakaat kedua berdiri, rakaat ketiga berdiri, nah rakaat terakhir adalah tahiyat akhir. Dan kemudian nanti rakaat 1, 2, 3, dan 4 pada seluruh sholat sunnah yang dilakukan 4 rakaat, 4-4-nya baca ayat pendek. Nah, beda dengan sholat wajib kalau 4 rakaat. Kalau sholat wajib 4 rakaat itu pakai tahiyat awal dan ayat pendeknya cuman rakaat 1 dan 2. Rakaat 3 dan 4-nya nggak pakai ayat pendek. Itu beda dengan sholat sunnah ya. Nah, sholat sunnah 1, 2, 3, 4-nya pakai ayat pendek. Ustazah, sujud syukur apakah pakai salam? Tidak ya. Ustazah, iya, doa sujud sejadah. Sujud sejadah itu adalah sujud di mana teman-teman mendapatkan ayat sejadah. Yang teman-teman kalau baca Al-Quran terus ada tanda kayak tanda sejadah di ujungnya gitu ya. Maka teman-teman boleh membaca sujud sejadah. Nah, apa bacaannya? Sajada wajhiya lilladzi khalaqahu wa saqqa sam'ahu wa basarahu bihaulin wa quwwati. Nah, pokoknya kalau baca Quran terus nampak tanda sejadah, baca. Nah, ingat ya, nama lain sujud sejadah itu adalah sujud tilawah. Itu hukumnya sunnah muakkad loh. Itu pahalanya gede loh kalau teman-teman lakukan. Oke? Ustazah, iya, kalau membaca doa macam doa apa nih? Oh, doa jodoh tadi ya. Apa? Ngomongnya doa jodoh atau doa apa ya? Sujud terakhir, pengen dapat momongan, maka bacanya adalah Rabbi la tadarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, gitu ya teman-teman ya. Coba dihafal, nanti dibaca di sujud terakhir ketika mau habis sholat ya. Oke, Ustazah, oke, saya sudah pisah dengan suami 3 tahun, tapi belum ada kata-kata talak, maka itu tidak termasuk talak. Kenapa? Karena talak itu terjadi karena 4 hal gitu ya. Yang pertama karena suaminya meminta talak. Kemudian yang kedua karena kitanya yang menggugat cerai. Yang ketiga salah satu di antara keduanya murtad. Yang keempat salah satu di antaranya meninggal dunia.
Nah, kalau tidak terjadi keempat itu, maka itu tidak jatuh talak. Dia masih suami sahnya Mbak. Maka kalau teman-teman pengen banget untuk misalnya pengen nikah gitu ya. Misalnya teman-teman pengen nikah, maka teman-teman harus ajukan gugatan dulu ke pengadilan, turun dulu surat cerainya, baru teman-teman melakukan nikah ulang dengan orang lain. Jadi harus cerai dulu ya, apalagi perempuan. Oke? Gitu ya, siang Mbak Cucu. Ustazah, bacaan pindah zikir, gimana? Pindah zikir gimana? Ustazah, doa minta jodoh apa? Sama kayak doa untuk minta anak tadi. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, anak ada hutang dengan orang tua, kemudian anaknya meninggal. Apakah tetap dibayar? Orang tuanya meninggal atau anaknya meninggal nih? Tunggu dulu. Orang tuanya meninggal atau anaknya yang meninggal? Siap? Oh, anaknya meninggal. Anaknya meninggal, orang tuanya kalau dia ikhlas, alhamdulillah. Kalau dia tidak ikhlas, anaknya tetap akan mencarinya di yaumil akhir nanti ya. Tapi kalau seandainya anak yang berhutang kepada orang tua, maka anak itu ganti dengan sedekah untuk mengganti hutang orang tuanya yang telah meninggal. Karena hutang piutang walaupun kepada orang tua itu tetap dia statusnya akad hutang. Oke? Ustazah, bagaimana doa jodoh buat anak? Ya, seperti tadi doanya, cuman kalimatnya aja yang diganti, satu huruf yang diganti. Kalau anak Mbak itu adalah perempuan, doanya adalah Rabbi la tazarha fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan dia sendirian. Ya, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya Allah, jangan kau biarkan dia sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Oke, gitu ya teman-teman ya. Nah, suruh anaknya juga baca. Nah, kalau anaknya yang baca, maka anaknya membaca Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya, kalau la tazahra ini adalah perempuan. Nah, ini perempuan ya. Ini kalau anaknya perempuan ya. Ustazah, apa benar orang haid tidak boleh cerai? Orang haid jatuh cerai, yang tidak jatuh cerai itu orang hamil ya. Ustazah, doa anak bayi yang sering menangis. Banyak sih yang berkembang di masyarakat. Anak bayi menangis itu karena diganggu ya oleh makhluk gaib. Maka supaya terhindar dari kejahatan makhluk gaib, teman-teman baca doanya begini. Kenapa batuk ya? Tadi aman aja. Oke, jadi teman-teman bacanya begini. Karena dia adalah anak kecil, maka teman-teman karena dia anaknya, kalau kita yang ingin terlindung dari makhluk gaib, kita bacanya a'udzu bikalimatillahi tammati min syarri ma khalaq. Ya Allah, aku berlindung kepadamu dari kejahatan semua makhluk. Tapi ini persoalannya guys, anak beliau yang nangis nih guys. Maka kita ganti kata-kata a'udzubikanya dengan na'udzubika. Nah gitu guys. Ya macamnya anak kecil kan. Maka teman-teman ganti dengan na'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Gantinya dengan nun. Ya, na'udzubika limatillahi tammati min syarri ma khalaq. Karena yang sakit itu anaknya ya. Siap. Ustazah, kalau mau sholat tahajud harus tidur dulu. Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah. Tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuman kurang afdol aja. Ya. Ustazah, sholawat hanya baca Allahumma sholli ala Muhammad. Boleh, nggak ada masalah. Ya. Siap Mbak Nur Hasanah ya. Bolehkah menikah di waktu haid? Tidak ada larangan. Yang tidak boleh, tidak dianjurkan itu adalah menikah saat hamil ya.
Sholat tahajud apakah harus mandi dulu? Ya kalau teman-teman tidak dalam keadaan junub maka tentu tidak wajib mandi. Kecuali teman-teman dalam keadaan junub ya atau hadas besar ya. Gitu ya. Kalau teman-teman tidak dalam keadaan junub tidak mandi nggak apa-apa. Cuman kalau mau nggak ngantuk-ngantuk ya mandilah menjelang tahajud ya. Oke, Ustazah, sholat witir 1 rakaat setelah duduk antara 2 sujud, langsung salam ya, pakai tayat akhir enggak? Sholat witir 1 rakaat setelah duduk antara 2 sujud, langsung salam ya? Ya, langsung salam, langsung tayat akhir dong. Duduknya itu duduk pertama kan duduk antara 2 sujud tuh Robbil Firli. Nah duduk yang kedua adalah tahiyat akhir. Talak saat hamil tidak bisa jatuh talak Pak. Jadi tunggu dulu lahir anak baru Bapak bisa mentalak ya. Ustazah kalau sholat isya boleh nggak kalau mau tahajud? Sebenarnya boleh. Waktu isya itu kan batasnya dari adzan isya sampai azan subuh kan gitu kan, siap Mbak Livi kan gitu ya, dari habis isya sampai azan subuh. Sebenarnya sah sholat isyanya itu di macam didempetkan waktunya dengan sholat tahajud. Cuma aku nggak nyaranin dilakukan dengan sengaja. Nah, makanya kalau ketiduran itu boleh, tapi dengan sengaja aku tidak saranin, tidak boleh. Kenapa? Karena tabiat sholat isya itu adalah di awal waktu, teman-teman. Nah, sementara tabiat sholat tahajud itu di ujung waktu lebih bagus. Jadi jangan digabung, takutnya bablas dan ketiduran dan kita termasuk orang-orang yang lalai dalam sholat fardunya, iya kan? Ustazah, nggak lama tanggal 9 itu darah haid. Ya, masih darah haid ya Mbak, maksimal 15 hari ya. Ustazah, tanggal berapa puasa Yaumul Bid bulan ini? Ya, sekitar tanggal 15, 16, 17 Desember. Oke. Ustazah, apa hukumnya jika ibu pengajian dan jamaah suka ribah di masjid? Hukumnya tetap berdosa ya. Ustazah, kalau puasa Daud apa wajib mandi keramas tiap mau puasa? Tentu tidak, kan tidak dalam keadaan junub kan? Kecuali teman-teman mau puasa Daud, malamnya berhubungan badan, tentulah teman-teman untuk melakukan mandi wajib ya. Ustazah, gimana cara sujud sahwi? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Aku jelaskan cara sujud sahwi ya. Sujud sahwi itu adalah sujud, pokoknya sujud, salah. Sujud sahwi itu adalah sujud kalau teman-teman lupa rakaat. Misalnya sedang sholat, teman-teman lupa nih rakaat nih. Oh ini rakaat 2 atau 3 ya tadi ya, 2 atau 3 ya. Maka teman-teman anggap aja 2 dulu, oke? Setelah teman-teman anggap 2, maka teman-teman tambah rakaatnya seperti biasa. Nanti sebelum salam kanan, sebelum salam kiri gitu ya, maka teman-teman sujudlah ya. Ya setelah fil alamina innaka hamidum majid ya. Maka teman-teman sujud sebelum salam. Baca doa sujud sahwi. Subhana man la yanamu wa la yashu. Maha suci Tuhanku yang tak pernah tidur dan tak pernah lupa. Lalu duduk Allahu Akbar. Nggak usah baca apa-apa ya. Duduk kayak tahiyat awal ya. Kemudian Allahu Akbar. Sujud lagi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu. Allahu Akbar. Baru salam kanan, salam kiri. Jadi 2 kali sujud, 2 kali baca ya. Ustazah, iya ini dia bacaan sujud sahwi ya. Subhana man la yanamu wa la yashu ya. Oke, Ustazah, sambil baca doa dalam sholat, apa boleh kita doa yang lain di dalam hati? Kapan? Doa yang lain kapan? Teman-teman boleh melakukan doa yang lain dalam sholat atau berdoa dalam sholat. Itu bagusnya di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Kalau pakai bahasa Indonesia boleh dilafaz, boleh ditutup bibirnya, tutup lidahnya, ucapkan dalam hati. Kalau pakai bahasa Arab maka teman-teman boleh dilafazkan dengan berbisik. Kita udah saling minta maaf sama tetangga, tapi saya nggak mau nyapa duluan karena masih sakit hati.
Sebenarnya bukan soal nyapa duluan. Sebenarnya adalah kalau kita ketemu, kita mesti senyum supaya kita itu terbebas dari dosa. Perkara dia nanti mau atau tidak menjawab salam kita atau macam menjawab teguran kita, itu urusan dia dengan Allah. Ingat, orang berilmu harus banyak mengalah. Bukan karena dia benar, dia tetap salah. Tetapi kita satu level lebih berilmu dibanding mereka. Oke. Ustazah, jika ibu sudah wafat lalu ayah menikah lagi, apakah anak di surga nanti bertemu lagi? Insya Allah di surga teman-teman boleh ketemu siapapun yang teman-teman mau. Yang penting masuk surga dulu ya. Ustazah, iya, sholat wajib pakai doa iftitah enggak? Seluruh jenis sholat sunnah, baik dan sholat wajib itu adalah macam hukumnya sunnah ya. Jadi dia tidak wajib ya teman-teman ya. Jadi hukumnya sunnah saja, tidak wajib ya untuk untuk iftitah ya. Nah, baik pada sholat sunnah maupun sholat wajib. Ustazah, kalau sholat witir tapi satu rakaat, aku lupa Ustazah berdiri. Ya tidak sah. Karena kenapa? Karena dalam ibadah niatnya benar, caranya benar. Ya teman-teman cukup dulu, berhenti dulu, ulang lagi sholatnya. Ya, Ustazah, setelah ruku boleh berdoa? Enggak usah. Doa fokus di sujud terakhir ketika mau habis sholat. Siap Mbak Ella? Amin ya. Sujud terakhir ketika mau habis sholat. Nah, batasan masjid mana aja Ustazah? Banyak wanita haid yang berdiam diri di pelataran masjid. Kalau untuk wanita haid masuk masjid itu ada 4 pendapat ulama madhab. Yang pertama ada yang mengatakan tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Yang kedua ada yang mengatakan boleh masuk tak boleh duduk. Ada yang mengatakan boleh masuk musola nggak boleh masuk masjid. Ada yang mengatakan boleh masuk asal tak menetes. Nah 4 ini teman-teman terserah mau pilih yang mana ya. Ada kok orang haid tetap masuk masjid dengan alasan biar nggak netes. Yang penting nggak netes, nggak apa-apa. Itu kan perbedaan mazhab di kalangan ulama, ya kan? Jadi teman-teman terserah mau pilih yang mana, ya kan? Ustazah, kalau bulan puasa dagangan warung nggak apa-apa. Yang penting tidak dikhususkan kan untuk orang Islam. Betulkah sholat witir 1 rakaat makruh? Siapa cakap? Tidak betul, sunnah ya. Ustazah, di hari terakhir haid masih ada kekuning-kuningan. Apakah boleh sholat? Jawabannya belum boleh. Selagi masih ada sisa dari darah haidnya. Maka teman-teman harus pastikan dia berubah menjadi cairan putih. Baru teman-teman bisa mandi dan sholat. Sholat witir 2 rakaat nggak bisa. Hanya bisa 1 dan 3 rakaat. Oke. Nggak bisa Mbak Dul, 7 langkah berdosa. Oke, siap ya, sehat ya. Ustazah, apakah kita harus bermazhab? Tidak harus. Jadi gini, kita tidak harus mengikut madhab Syafi'i dalam hidup kita. Atau hanya madhab Hanafi dalam hidup kita. Kenapa? Karena negara kita bukan negara mazhab. Kecuali negara kita ini negara bermazhab. Misalnya di beberapa wilayah di Timur Tengah itu ada yang bermazhab. Nah ketika dia negara yang bermazhab maka pemerintahnya akan menganjurkan masyarakatnya mengikut satu mazhab. Maka buku-buku yang beredar harus mazhab. Misalnya Imam Hanafi, guru-gurunya harus belajar Imam Hanafi. Ya kurikulumnya harus Imam Hanafi. Ya kitab-kitabnya harus Imam Hanafi. Satu negara. Nah sementara kan kita bukan negara mazhab. Maka setiap kita tidak harus mengikut satu mazhab, Mbak Najwa. Kita itu boleh berbeda mazhab dalam berbeda kasus. Misalnya dalam hal sholat kita ikut Hanafi, dalam hal wudu kita ikut Maliki, nggak apa-apa. Yang penting beda kasus, beda mazhab dan tidak boleh berubah seenaknya tentang satu mazhab. Misalnya nih wanita haid masuk masjid tak boleh masuk 7 langkah udah berdosa. Nah bulan depan kita lagi rajin nih boleh masuk kok asal nggak menetes. Kita berubah-ubah sesuai keinginan kita. Nah itu yang tidak boleh ya. Sama dengan tasyahud itu mazhab loh. Ada yang asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah. Goyang-goyang asyhadu an la ilaha illallah gitu ya. Atau ada yang
Asyhadu an la ilaha illallah. Ya, silahkan teman-teman mau pilih yang mana. Asal jangan berubah. Subuh begini, zuhur begini, asar begini. Itu yang tidak bisa berubah-ubah ya. Oke, Ustazah. Apakah doa biar bicara lancar? Doa biar bicara lancar teman-teman hafal kok. Doanya adalah Rabbish rahli sadri. Ya Allah, lapangkan untukku dadaku. Wa yassirli amri. Mudahkan untukku urusanku. Wahlul 'uqdatam min lisani. Dan lepaskan kekakuan lidahku. Yafqahu qawli, agar mereka ngerti perkataanku. Nah, ini doa biar lidah nggak keluh kalau mau nge-live, ya kan? Kalau mau nge-live, kalau mau MC, ya, kalau mau teman-teman jadi host, kalau teman-teman mau wawancara, ya, itu bacanya, ya. Oke, gitu ya, Ustazah, iya. Kalau mau sholat istikharah untuk memilih lokasi pekerjaan, bagaimana caranya? Ya seperti aja sholat istikharah kayak biasa. Sengaja aku sholat sunat istikharah 2 rakaat sunnah atasku karena Allah ya. Nanti mohon petunjuk sama Allah pakai bahasa Indonesia, nggak jadi masalah ya. Ustazah, boleh wudhu nggak berkumur karena air hanya ada air yang tidak jernih. Wudhu itu tidak wajib kumur. Kumur itu cuman sunnah saja. Iya Mbak Ella. Jadi wudhu itu cuman sunnah, tidak wajib. Jadi yang wajib dibasuh saat wudhu atau yang rukun wudhu itu nggak banyak. Rukun wudhu itu cuman basuh muka, tangan sampai siku, kepala, kaki. Udah gitu aja. Muka, tangan, kepala, kaki. Udah. Muka, tangan, kepala, kaki. Udah. Itu aja. Nah, sementara teman-teman kumur-kumur, bersihkan sela-sela jari, itu tidak rukun wudhu. Nggak ada masalah. Sukron, banyak ilmu yang ku dapat di room ini. Sama-sama. Thank you ya. Udah nemenin ngobrol-ngobrol santai kita juga. Ustazah, bacaan sujud syukur berapa kali? 1 kali cukup kok ya. Atau lakukan setiap habis sholat ya. Ustazah, iya. Anak waktu bayi tidak diakikah. Apakah sudah besar mesti akikah? Tidak. Ya, bahwa anak itu kita akikahkan sangat disunahkan di usia 7, 14 dan 21 hari. Nah, itu hukumnya sunnah muakkad. Nah, setelah usia segitu, hukumnya sunnah biasa ya, sampai dia baligh. Nanti kalau dia udah baligh, nggak akikah nggak apa-apa, langsung kurban nggak masalah ya. Ustazah, kalau lupa baca ayat pendek, sah nggak sholatnya? Sah. Ayat pendek nggak dibaca pun tetap sah, karena ayat pendek itu hukumnya sunnah ya. Ustazah, bolehkah berdoa di setiap sujud? Aku hanya berani menyampaikan yang lebih soheh, yaitu sujud terakhir saja ya. Siap Mbak Alia? Oke, Ustazah, nah iya kayak gitu ya, sujud terakhir. Dan doa yang sangat masyhur di sujud terakhir itu adalah Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah, berikan aku jalan keluar. Oke. Ustazah, batas haid 15 hari. Batas haid 15 hari. Jika sebelum 15 hari udah bersih, ya mandilah. Dia 15 hari itu maksudnya bagi orang-orang yang haidnya panjang. Jadi teman-teman tidak harus nunggu 15 hari baru sholat. Ya udah berhenti dia 5 hari sholatlah. Gak usah tunggu 15 hari. 15 hari itu hanya untuk orang-orang yang istihadah. Kalau dia keluarnya lebih dari 15 hari, nanti kalau hari ke-16, 17, 18, dan seterusnya dia boleh sholat, boleh puasa, boleh baca Quran, terserah. Karena itu namanya udah darah istihadah. Jadi kalau haid teman-teman udah lebih dari 15 hari, teman-teman mandi aja di hari ke-15 ya.
Ustazah, sujud sahwi boleh nggak untuk sholat sunnah? Boleh. Pada seluruh jenis sholat, kalau teman-teman lupa rakaat, teman-teman sujud sahwi. Ustazah, betul sekali Mbak Sri Wirmi, betul ya? Nah, betul sekali. Kayak gitu aja. Oke. Ustazah, bagaimana cara menenangkan hati yang gundah gulana? Mak. Banyak yang galau nih rupanya ya. Jadi gini guys, kalau teman-teman gundah gulana tuh coba dicari apa sebabnya ya. Nah ya, jadi apa sebabnya? Ketika teman-teman resah karena dosa, perbanyak istighfar. Karena merasa bersalah, gelisah, perbanyak istighfar. Astaghfirullahalazim alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih gitu ya. Tapi kalau teman-teman itu nggak jelas, pokoknya gelisah aja. Maka teman-teman gelisah aja nggak jelas. Perbanyak berzikir, apapun zikirnya. Kenapa aku bilang zikir? Ala bidzikrillahi tatma'innal qulub. Dengan zikir hati akan menjadi tenang. Jadi bebas aja mau zikir yang mana. Oke. Oke. Ustazah, kalau haid jam 11 siang, apa punya hutang sholat zuhur? Iya enggak lah Besti. Kan haidnya jam 11 ya. Tidak harus utang sholat zuhur. Ustazah, kalau istrinya minta cerai, cerai aja bang, cerai aja bang, cerai aja bang, cerai aja bang. Maka teman-teman, maka teman-teman kalau suaminya bilang iya gitu ya, kalau suaminya bilang iya, maka itu jatuh talak ya. Sebentar ya. Oke, Ustazah, oke. Suamiku rutin sedekah subuh, apakah istrinya dapat pahala juga? Nah, ketika dia doakan dapat pahala, tapi kalau dia nggak doakan itu nggak bisa ya. Contohnya misalnya ya Allah saya sedekah gitu ya. Dengan sedekah ini dapatlah istri saya pahalanya, itu bisa ya. Ustazah, nanti diberi petunjuk melalui mimpi atau kita yakin aja karena istikharah kita. Jadi gini, bagaimana cara Allah mengabulkan atau menjawab doa dari istikharah kita? Caranya ada 3 atau ada beberapa. Yang pertama adalah teman-teman dapat mimpi, tapi itu jarang terjadi. Kemudian yang kedua, teman-teman akan yakin aja mendadak. Dan kemudian yang ketiga bisa jadi dari masukan kawan ya, bisa aja. Yang penting nanti kita tidak jadi ragu lagi. Bolehkah muslim sekolah di Katolik? Kalau dibilang boleh ya boleh, karena pendidikan itu kan muamalah. Ya hanya saja nanti akan ada problem. Mereka ada doa untuk sebelum masuk kelas, doa setelah keluar kelas, ya belajar kitab-kitab mereka itu problem. Jadi lebih bagus sekolahnya di sekolah Islam aja, ya. Ustazah, sholat wajib zikir. Terus ada yang ngomong, oke, siap sholat wajib saya zikir gitu ya. Lalu kemudian saya berdoa, pura-puranya gitu ya. Lalu kemudian ada yang ngajak saya ngobrol. Boleh nggak setelah itu baru saya sholat ba'diyah? Boleh nggak, ada masalah ya. Ustazah, saya Allahumma rzuqna. Boleh nggak Zah? Boleh. Jadi doa di sujud terakhir ketika mau habis sholat itu bisa Allahumma rzuqna makhraja. Ya Allah berikan kami jalan keluar. Bisa juga Allahumma rzuqni makhraja. Ya Allah berikan kami jalan keluar. Bisa aja ya. Ustazah, tahajud witirnya sebelum tidur nggak apa-apa. Nggak apa-apa teman-teman ya, is okay. Nggak ada masalah. Ustazah, iya, sebentar ya. Ketika suami mengiyakan cerainya permintaan istri, apakah jatuh talak? Jelas jatuh talak. Makanya istri jangan mancing-mancing suami untuk ngomong ya. Karena kalau laki-laki, bang, udah bang, antarkan aja ke rumah orang tuaku bang, kayak gitu ya. Maka dia jawab oke. Nah itu jatuh talak langsung ya.
Ustazah, sholat tasbih tunjukkan lagi. Ada baiknya teman-teman melihat sholat sunat tasbih itu di videonya aku. Karena kalau aku jelaskan sekarang nanti pada lupa. Aku sudah pernah sampaikan dan udah berkali-kali juga menyampaikan tentang sholat tasbih. Maka caranya adalah teman-teman cukup searching aja di TikToknya sholat tasbih Nela Luki. Nanti akan ketemu cara sholat tasbih yang aku jelaskan ya. Ustazah, sholat tahajud disengaja di jam setengah 4. Nggak ada masalah teman-teman, is okay ya. Nah yang penting tahajud itu sebelum azan subuh ya. Ustazah, kalau susah mengutarakan doa atau belibet, bolehkah dengan diganti ya Allah rahmatilah aku? Boleh, tapi kan nggak detil. Makanya doa itu bagusnya detil. Kalau susah ngomong belibet-belibet, catat doanya. Orang aku aja kalau berdoa masih catat. Apapun yang aku inginkan ya, maka aku doa tetap catat ya teman-teman ya. Ustazah, iya teman-teman catat aja doanya ya. Jadi kalau punya permintaan kepada Allah Azza wa Jalla, catat aja. Ustazah, sholat awabin rakaat pertama dan kedua sama nggak untuk suratnya? Sama teman-teman, itu juga ya. Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Oke? Ustazah, iya. Kalau bangun jam 4 subuh, sholat apa dulu yang diutamakan? Azannya jam berapa? Kalau azannya 4.30 mungkin masih bisa tahajud macam 2 rakaat, dilanjut witir 1 rakaat. Tapi kalau udah mepet banget, udah 10 menit menjelang azan, lebih baik witir aja 1 rakaat. Karena witir hukumnya sunnah muakkad, sementara tahajud hukumnya sunnah biasa. Ya, Ustazah, Kebumen azan jam 4. Oh berarti nggak bisa kalau udah azan jam 4 mana bisa sholat tahajud lagi. Yang penting sebelum azan ya teman-teman ya. Cepat betul ya azan jam 4. Jam berapa tuh orang Kebumen bangun? Jam 3 udah bangun deh. Kami di sini lama azan jam 4 lewat 58 menit. Ya. Jadi jam 3 tuh masih malam banget di sini. Di mana itu? Nah, jadi bangunnya jam 3 lah ya. Rajin betul ya. Kalau di sini jam 4 lewat 58. Ya, jadi jam 4 itu kami masih bisa tahajud. Bahkan ada masjid-masjid yang ajannya 2 kali itu jam 4. Hampir jam 5. Ya. Jam 4 lewat 30 itu jarang. Ya, jarang banget kita. Jadi jam 4 itu mantap untuk bangun. Jadi cukup macam kita cukup tidur lah. Iya kan? Nah, cukup tidur. Nah, gitu ya. Berarti orang yang di sana harus cepat bangun. Cepat ya, jam 4 ya. Di sini di tempatku kayaknya lama jam 4. Itu maksudnya tidak jarang lah terjadi. Wah, itu harus kuat fisik ya, kurang tidur ya. Oke, gitu ya. Nah, cepat tidur. Iya, Ustazah, kalau lagi haid, amalan apa yang bisa dilakukan? Ya, teman-teman bisa macam sholawat, kemudian bisa teman-teman baca Al-Fatihah, berdoa gitu ya. Kemudian bisa berzikir, itu masih bisa. Atau ngulang hafalan, itu masih bisa. Tuh berarti Pekanbaru sama kayak Taiwan, 4 lewat 58. Walaupun kita jauh, sama lah jadwal sholat kita. Gitu ya teman-teman ya. Oke, iya. Ustazah, adakah di TikToknya sholat sunat awabin? Ada teman-teman tuh, sholat sunat awabin ada ya teman-teman ya. Udah banyak, udah sering aku buat. Aku ingat sholat awabin tuh aku pernah buat saat aku kabur dari Palestina menuju Jordan. Aku udah nggak mandi, bomnya udah kedengar, kami harus berangkat cepat ke Jordan. Waktu itu lagi heboh sholat awabin, pas landing di Jordan langsung aku buat. Coba bayangkan teman-teman tuh ya, dimanapun aku berada, aku buat video, entah dalam pesawat aku buat, entah saat ngantri masuk pesawat aku buat, semuanya lah pokoknya video untuk teman-teman
teman-teman tuh udah banyak kali dah ya. Nah, teman-teman boleh lihat aja videonya. Yang baru mampir boleh klik foto yang ada di atas, follow, aktifkan tombol loncengnya agar teman-teman dapat video terbaru dari aku ya. Ya daripada aku nganga-nganga ya aku buat aja ya kan. Nah, demi teman-teman semua tuh ya. Ngantuk-ngantuk aku ngapain ya? Nah, itulah gunanya mikrofon guys. Jadi kalau ada mikrofon di bawah pesawat pun tidak akan kedengeran suara pesawatnya, ya kan? Ustazah lagi sholat nelan ludah. Oh tidak batal sholatnya. Cemana pula nelan ludah batal? Tidak batal ya. Oke, jam 4 ya. Wow, jam 4 itu eh, mungkin kalau itu terjadi di sini mungkin nggak bisa kita live jam 8. Jadi kurang tidur juga aku jadi jam 8 malam jam 7 baru live. Oke, Ustazah, witir itu lebih baik sepertiga malam terakhir, benar. Sholat witir, sholat tahajud lebih baik di sepertiga malam terakhir ya, teman-teman ya. Oke, 3.45 jam 3 berarti bangun ya. Di sini jam 3 masih diam semua manusia. Ustazah, makanya aku ngantuk. Oh gitu ya, siap. Kalau aku mulai live malam lebih awal lagi, isanya kita juga lama guys. Isanya di sini juga lama gitu. Nah ya, nanti semoga isanya lebih awal sehingga aku bisa mulai awal. Ustazah, aku baru pulang masjid jam berapa, ganti baju, terus baru bisa live. Ustazah, iya. Kalau habis Isya langsung sholat witir, boleh nggak? Boleh, silahkan. Habis Isya, teman-teman Ba'diyah Isya dulu kalau bisa. Lalu kemudian teman-teman sholat witir. Nah, tengah malam nanti kalau mau tahajud, ya teman-teman boleh tahajud. Tapi tidak boleh witir lagi. Karena witir itu cuman boleh satu kali, ya kan? Nah, Isya jam 7:20. Woi, cepet juga Isyanya teman-teman ya. Oke, ya itulah ya kita berbeda lokasi, tapi alhamdulillah jam berapapun kayaknya teman-teman rajin sekali belajar ya. Oke, siap ya. Kalau lupa sudah witir, maksudnya gimana? Kalau lupa sudah witir, Ustazah tidur dulu baru tahajud atau gimana? Tidur dulu baru tahajud itu bukan perkara sah dan tidak sah, tapi perkara afdol dan tidak afdol saja. Tidur dulu baru tahajud sah dan afdol. Tak pakai tidur langsung tahajud sah juga. Cuma kurang afdol saja. Ya, Ustazah, saya mau beli madunya. Boleh Mbak, madunya. Teman-teman jangan ragu kalau beli madu di kanal kita. Madu kita itu check out ratusan kilo setiap hari guys. Nggak pernah puluhan kilo. Rata-rata ratusan kilo. Dan 6 hari, 5 hari kita bisa check out 1 ton ya. Dan udah tercheck out tuh 20 ton. Boleh nanti mau beli madunya. Boleh. Nanti bisa COD ya. Besok sore dikirim ke alamat teman-teman semuanya. Ya. Tahajud jam 4 gimana Zah? Nah itu tadi. Kalau di tempat teman-teman masih ada jadwal sholat. Macam tempat aku tentu masih bisa kita tahajud. Ya jam 4 baru bangun pun kami masih aman guys. Nah tapi kan tadi ada yang bilang. Azan subuh jam 3:25. Jam 4 itu nggak bisa lagi tahajud guys. Nah, jadi aku banyak belajar nih dari teman-teman. Aku nggak terlalu hafal jadwal sholat di masing-masing wilayah. Kalau kami sini bangun jam 4 itu udah cepat itu. Nah, ya kan? Cukup teman-teman baca doa sujud sahwi aja. 2 kali sebelum salam setelah bacaan tahiyat akhir. 2 kali sebelum salam setelah bacaan tahiyat akhir. Wah, ini pertanyaannya udah brudul. Oke, bismillah ya. Ustazah, doa agar terhindar dari bisikan setan yang selalu menghasut pikiran. Yang paling gampang, a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Baca aja 3 kali setiap habis sholat ya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim ya. Oke, baca aja ya. Ustazah, wow. Ustazah, akhir-akhir ini cuaca dingin. Lalu boleh nggak saya tayamum saja karena malas wudhu? Mana bisa? Malas wudhu nggak bisa. Tayamum. Tayamum itu kalau nggak ada air, kalau kita sakit, itu bisa tayamum. Kalau sekedar malas tak bisa tayamum. Aku khawatir kalau kita malas tayamum nanti Mbak Elvina ini tayamum terus dia. Mbak Elvina ya. Aku asal sebut aja namanya guys. Dimaklumi aja ya guys. Oke, sujud syukur bacaannya berapa kali Ustazah? Sujud syukur bacanya 1 kali cukup.
Sujud aja ketika teman-teman pengen sujud ya, dapat nikmat, sujud aja. Satu kali sujud ya, subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Atau kalau mau seperti yang kemarin-kemarin kita sepakati, bahwa lakukan sujud syukur setiap habis sholat. Setelah salam kanan, salam kiri gitu ya. Lalu teman-teman sujud aja. Ya, setiap habis sholat sujud aja. Subhanallah, walhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar, wala haula, wala quwata illa billah. Ustazah, boleh nggak selepas wudhu dikeringkan dengan handuk? Nggak apa-apa ya. It's okay ya. Ustazah, doa dapat jodoh. Wadaw, wah banyak masih belum berjodoh. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian. Sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Baca 3 kali setiap habis sholat. Rabbi la tazarni fardan wa anta khairul warisin. Ya Allah, jangan kau biarkan aku sendirian, sesungguhnya engkaulah sebaik-baiknya pewaris. Ya. Ustazah, tahajud suratnya dibaca pakai HP boleh nggak? Nggak boleh, pakai Quran lah. Bawa Quran dalam sholat nggak apa-apa. Atau teman-teman beli Quran yang bisa dibaca radius 1 meter. Letakkan di atas meja, di depan meja bentangkan sejadahnya. Baca Quran waktu ayat pendek, saat sholat sunnah, sholat wajib pun nggak ada masalah. Oke, gitu ya teman-teman ya. Doa azab kubur saya belum selesai. Oke. Saya sering bilang, kemarin juga saya bilang di kajian saya, dan teman-teman juga banyak yang menyaksikan live kajian itu, teman-teman hafal 3 doa yang menurut aku mesti dihafal. Pertama, doa ringan dari sakaratul maut, yang kedua doa ringan dari siksa kubur, yang ketiga doa terlepas dari api neraka. Karena 3-3 ini berat ya, lebih berat daripada beban hidup dan masa lalu teman-teman semuanya. Nah, sakit siksa masa sakaratul maut itu sakit, siksa kubur itu sakit, ya neraka itu sakit. Maka dihafal 3 doa ini. Sebentar aku cuekin, kita pelan-pelan yang baru mampir boleh screenshot nanti ya untuk doanya ya. Kita mulai yang pertama adalah doa terlepas dari sakitnya sakaratul maut. Doanya adalah Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Itu dihafal, tuh aku sematkan. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil maut. Ya Allah, Mama Adel, Mbak Bilfa, hawwin alaina, ya mudahkan atas kami fi di sakaratil maut, menghadapi sakaratul maut. Clear? Udah di screenshot teman-teman? Nah, itu yang mesti teman-teman hafal lah, ica-icanya itu semacam doa pokok lah ya kan. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Udah ya, screenshot ya. Nah, yang kedua adalah doa terhindar dari azab kubur ya. Nah, yaitu Allahumma a'udzubika min azabil qabr. Nah, ini ya. Allahumma inni a'udzubika min azabil qabr. Dah? Nah, teman-teman itu dia. Itu dihafal itu ya, dihafal, oke? Yang kedua, screenshot. Itu aku sematin tuh, azabil qabr. Yang pertama tadi Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Yang kedua itu kan kalau mau meninggal. Nah, pas meninggal kan ada sakaratul maut atau sakaratil maut. Karena ada fi di depannya, maka sakaratil itu harfun jar dalam ilmu bahasa Arab ya. Dalam ilmu nahwu shorof, fi sakaratil maut gitu ya. Karena ada harfun jar di depannya. Maka ketika ada harfun jar, kok jadi belajar nahwu shorof ya. Jadi intinya sakaratil maut ya. Kemudian selanjutnya terlindung dari azab kubur, itu dia ya. Allahumma a'udzubika min azabil qabr ya. Allahumma a'udzubika min azabil qabr ya. Ya ini dia untuk doa terlindung dari azab kubur ya. Nah, udah dihafal ya teman-teman, screenshot dulu.
Screenshot nanti dihafal sambil baring di rumah. Kemudian yang ketiga, doa terlindung dari api neraka. Ya, nah pinter banget Zah. Kenapa? Teman-teman nih pada pinter yang pada nyatet. Doa terlindung dari api neraka lagi, ya kan? Doa terlindung dari api neraka. Nggak terlihat bajunya putih. Wadaw, iya juga ya. Nggak terlihat ya yang disematin ya. Kalau gitu aku pergi aja lah. Ya teman-teman catat sendiri ya. Nggak bisa juga kayak gitu kalau nggak ada aku ya. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Allahumma ajirni minan nar. Tuh, doa terlindung dari api neraka. Ya, cemana pula caranya ya kan? Masa aku pergi? Catat ya guys, aku pergi kan enggak mungkin. Ya salah konsep aku, jilbabnya salah. Ya Allahumma ajirni minan nar atau Allahumma ajirna minan nar ya. Itu doa terhindar dari api neraka. Jadi ada 3 ya teman-teman. Yang pertama adalah doa terlindung dari sakaratul maut. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Dah? Ajirni ajirna itu juga dia sama aja. Tukar baju ustazah, tukar baju pula. Tukar baju. Bubar TikToknya. Kayak gitu ya. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Nah, itu doa terhindar dari sakaratul maut. Terus ini dia. Allahumma hawin alaina fi sakaratil maut. Gitu kan. Kemudian selanjutnya yang kedua. Allahumma a'udzubika min azabil qabr. Ya, tuh yang kedua. Kemudian yang ketiga terlindung dari azab kubur. Yang ketiga Allahumma ajirna atau ajirni minan nar. Kalau teman-teman lihat dengar ustadz-ustadz di masjid lagi doa setelah sholat, tentu dia bilang ajirna. Ya Allah, jauhkan kami, lindungi kami. Karena dia pemimpin. Kalau kita doa sendiri, ajirni aja. Kan teman-teman doanya sendiri kan. Kalau teman-teman sendiri, ajirni lah. Nah, kalau aku memimpin doa teman-teman semuanya, baru aku pakai ajirna. Ya kan? Nah, teman-teman kan sendiri aja kan? Sendiri ajirni aja. Sama dengan doa sujud terakhir. Allahumma rzuqni makhraja, Allahumma rzuqni makhraja. Ya, Allahumma rzuqni makhraja. Ni aja lah, enggak apa-apa. Itu dibaca 3 doa itu guys. 3 doa itu besti-besti. Itu dibaca setiap habis sholat 3 kali boleh. Atau di sujud terakhir ketika mau habis sholat juga boleh. Gitu kan. Nah, oh iya mantap juga sekalian buat keluarga berarti ajirna. Ya, mantap juga sih kawan ini ya. Nah, gitu bisa ya. Atau baca pokoknya antara azan dan iqomah ya. Di tempat-tempat mustajab doa kayak gitu. Itu boleh ya. Nah, artinya sama aja. Yang satu aku, yang satu kami, ya kan? Sama aja. Ya, teman-teman ya. Nah, setelah salam apa boleh kita rubah posisi duduk? Boleh, kalau nggak sakit dengkul kita. Boleh aja ya. Saya selonjoran zikirnya nggak apa-apa. Cuman kalau teman-teman selonjoran zikir di masjid itu jangan selonjorannya kakinya menghadap kiblat. Itu makruh. Kalau di masjid selonjorannya kakinya ngadap kiri dan kanan. Karena kalau ngadap ke kiblat itu makruh kalau di masjid ya teman-teman ya. Jadi kalau mau selonjoran di rumah bebas. Tetapi kalau di masjid jangan kakinya ke depan, ke samping ya. Ustazah sedang sholat asar jam 3:30. Ternyata rakaat ketiga azan. Ulang. Karena berarti tidak sah sholat. Karena syarat sah sholat itu adalah azan. Ya, azan dulu baru kita sholat. Ya teman-teman ya. Gitu ya Besti. Nah, happy kali ya belajar ajirni nih. Takut kita sama neraka ya. Ustazah, sholat pada bulan Ramadan imam gak zikir. Tapi kita zikir sendiri is okay. Bagus aja. Nah ya. Ulang Zah, pelan yang mana mau ku ulang? Yang mana yang mau ku ulang guys? Andaikan kau tahu perasaanku guys. Ulang yang mana nih? Allahumma ajirni lagi. Ku nangis aja lah. Canda ya teman-teman ya. Nah jadi kayak gitu ya. Jadi walaupun teman-teman ustadznya nggak zikir dan doa gitu ya. Teman-teman zikir dan doa sendiri nggak apa-apa. Nah maksud aku gini, kalaupun ada ustadz yang di masjid itu zikir dan doa, kayak gitu ya. Beliau zikir dan doa nih gitu ya, di masjid kayak gitu ya. Lalu kemudian kita melanjutkan sendiri boleh. Nih misalnya nih, kalau aku kayak aku gini, teman-teman boleh tiru boleh tidak. Kan sholat kita bareng-bareng di masjid ya, kan ustadznya kan imamnya kan macam membaca gitu ya.
Amin, 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 amin gitu kan ya. Nah setelah itu kan imamnya kita kan orang-orang biasanya ngusap muka tuh. Walhamdulillahi rabbil alamin kayak gitu kan. Nah biasanya aku tetap tidak aku alhamdulillahirabbil alamin, tidak ya. Nah aku tetap gini ya, tetap aja aku berdoa untuk diriku sendiri. Doa apalah gitu kan ya. Mendoakan teman-teman semua yang profilnya miring-miring ini ya kan biar dimudahkan dalam belajar, mendoakan teman-teman juga supaya teman-teman dimudahkan dalam mengamalkan gitu kan ya. Aku doa sendiri, baru kemudian aku sendiri amin kayak gitu. Ya, karena doa itu boleh berjemaah, boleh sendiri kan kita double ya kan. Teman-teman gini-gini ada dalam doaku walaupun ulang-ulang sah. Ada dalam doaku supaya teman-teman dimudahkan Allah dalam belajar. Oke. Ustazah kalau waktu mepet doa atau zikir enggak apa-apa. Kalau mepet enggak ada problem. Doa dan zikir itu sunnah ya. Jeli pula lihat iya Mbak Julianti. Jadi kalau profilnya miring-miring itu biasanya sujud sawi. Oh enggak ya. Ustazah, iya. Kalau kita dengerin murotal Quran, kita dapat pahala enggak? Pahala mendengar saja. Ya tidak dapat pahala membaca. Ustazah, kalau salah arah kiblat gimana Zah? Apakah harus diulang? Oke. Teman-teman perhatikan komentar aku cuekin sebentar. Aku ingin jelaskan kayak gimana teman-teman kalau salah arah kiblatnya gitu ya. Nah, teman-teman gini, kan itu sebenarnya udah ada di video aku sih. Teman-teman coba lihat juga video aku ya. Ya, jangan ditinggalin aku di video. Video aku itu ada. Ya, jangan tinggalin aku. Ku cari teman-teman tengah malam nanti kalau nggak dilihat video aku. Ya, nah tentang kiblat tuh udah ada di video 4 hari yang lalu. Kalau nggak mau ku cari tengah malam, lihat videoku. Ya, kalau nggak ku cari tengah malam nanti. Oke? Nah, kalau cara arah kiblat salah tuh nggak kayak gitu. Kalau salahnya di tengah-tengah sholat, kayak gitu. Misalnya teman-teman sholat nih, ya gitu kan, lagi sholat, terus teman-teman rupanya ada bacaan di ujung, kiblatnya arah ke sana, sholatnya lagi di hotel gitu ya. Maka teman-teman pindah aja, bukan pindah badan, pindahkan aja arah sujudnya. Sejadahnya ditinggalkan, jangan dibawa pula, ya pindahkan aja. Nah, gitu. Lanjutkan sholat, jangan diulang. Ya, nah tetapi kalau sholatnya itu salah arah kiblatnya, ketahuannya setelah sholat gitu ya, ketahuannya setelah sholat gitu ya, maka teman-teman kalau masih ada waktu sholatnya ulang, kalau udah nggak ada waktu sholatnya tidak usah diulang, oke? Nah, Allahumma rzuqni atau Allahumma rzuqna, bukan juk ya Mbak, zuk ya. Coba catat guys, Allahumma rzuqani makhroja. Ya, Allahumma rzuqni makhroja, bukan ja tapi za ya. Zukni zukna sama aja. Ustazah, doa untuk anak suka ngelawan orang tua. Boleh doa dua ya. Pertama boleh doanya macam Rabbi habli minas salihin, boleh. Yang kedua boleh doanya macam Allahumma layyin li qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya ya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Itu bisa. Ya, Rabbi habli minas salihin. Ya Allah karuniakan kepadaku anak yang soleh. Ya, sambil teman-teman ngurut dada. Kalau dia keras betul doakan Allahumma ya Allah layyinli lunakkan untukku qalbahum hatinya kayak gitu ya. Allahumma layyinli qalbahum. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya Allah lunakkan untukku hatinya. Ya, nah ini dia tadi Allahumma rzuqni makhraja ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Ustazah, kalau nggak ada kuota gimana cara lihat Ustazah? Kayak mana ya kalau nggak ada kuota lihat aku yang nggak ngerti pula aku terbaca pula pertanyaannya. Eh, kayak gitulah pokoknya guys. Iya juga ya, kayak mana ya guys? Ustazah, adakah zikir setelah qobliyah subuh? Terserah teman-teman ya. Kan aku jadi salah-salah nggak ada kuota. Gimana ceritanya nih? Bolehkah zikir setelah subuh? Terserah aja. Zikir setelah subuh boleh aja ya. Nggak ada problem ya teman-teman ya. Nah, pertanyaan kamu mantap. Iya. Oke. Ustazah, baca Quran sambil ngantuk, hukumnya gimana? Enggak apa-apa Mbak, enggak ada masalah ya Mbak. Baca Quran sambil ngantuk hukumnya gimana? Enggak masalah ya.
It's okay ya, nggak apa-apa kalau seandainya nggak lihat aku, nanti kan ini ada juga di channel YouTube-nya aku ya. Pokoknya everything untuk teman-teman, termasuk teman-teman yang nggak ada kuota dan kuote, tetap kalau ada kuota bisa lihat di YouTube-nya aku. Coba aku kurang apa guys? Gitulah guys. Ya, nanti ini rekaman juga aku tampilkan di YouTube aku ya. Ustazah, ya. em, baca surat Al-Ikhlas dan Al-Fatihah yang benar gimana panjang pendeknya sesuai dengan apa yang ada di dalam Al-Quran ya Mbak. Oke, Ustazah, anak yang lahir di luar nikah boleh nggak diazankan dan jadi imam sholat? Nggak ada hubungannya. Dia boleh menjadi imam sholat ya, nggak ada problem ya. Oke, Ustazah, anak yang lahir di luar nikah boleh nggak azan jadi imam? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, sambil selonjoran zikir karena sakit kakinya gimana gitu ya. Selonjoran zikir karena sakit kaki nggak ada problem ya. Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Ingatlah Allah saat tegak, duduk dan berbaring ya, gitu ya, teman-teman ya. Oke, nggak ada kota bisa dilihat sewaktu ada di YouTube-nya aku ya. Iya, masih mending nggak ada kota. Ini ada yang bilang panas handphonenya guys. Asik dari pagi sampai malam ngeliatin aku aja sampai dia masukkan ke kulkas baru bisa hidup lagi. Coba bayangkan ya. Semoga Allah mudahkan kita semua belajar ya. Ustazah, iya. Sholat sambil nangis kan matanya merem, nggak apa-apa, kan nangis ya teman-teman ya. Ustazah, anak di luar nikah tidak bisa jadi wali oleh adik perempuannya selanjutnya. Nggak bisa. Walinya tetap bapaknya. Ya. Nah, jadi gini kan setelah nikah, kan lahir anak. Setelah lahir anak hasil zina, dianjurkan dia nikah lagi. Tapi tetap dia tidak bisa jadi wali bagi adiknya. Ustazah, tadi malam ketiduran. Iya, nggak apa-apa. Ustazah, sholat subuh tanpa kunut apa sah? Sah aja teman-teman ya. Sah aja, nggak ada masalah ya. Karena kunut itu cuma disunnahkan oleh Imam Syafi'i. Siapa Mat ya, Mbak Mat, tidak disunnahkan oleh Imam Hanafi ya. Ustazah, dulu nemu uang, terus cara gantinya ke kota amal atau fakir miskin? Bebas. Bebas, ke kota amal boleh, fakir miskin juga boleh. Nanti yang dikasih ke kota amal juga untuk fakir miskin kok. Ustazah, sholat taubat baca apa? Setelah Al-Fatihah, saat sholat taubat itu bacaannya bebas aja. Nah, hanya saja setelah salam kanan dan kiri, untuk sholat sunat taubat, teman-teman dianjurkan beristighfar. Astaghfirullahalazim, alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Ya, dan kemudian banyak mohon ampun kepada Allah. Ustazah, kalau kita punya nazar, bolehkah nazarnya dengan berpuasa? Boleh, nggak ada masalah ya. Ustazah, tolong doa untuk berangkat umroh. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke rumahmu yang agung. Ada orang punya banyak uang, tetapi nggak tergerak hati pengen umroh. Ada orang nggak ada uang, tetapi pengen umroh. Kan itu ada kendala masing-masing. Maka teman-teman boleh berdoa. Allahumma rzuqni ziyarata baitikal muazzam. Ya Allah, karuniakan kepadaku ziarah ke makammu, ke ke rumahmu yang agung. Nah, ini udah aku ulang lagi videonya ya. Ustazah, iya, apa itu sedekah subuh? Sedekah subuh itu adalah sedekah yang diberikan di waktu subuh. Dari azan subuh sampai habis waktu subuh. Taruh ke masjid uang 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000, 2.000 tiap hari. Atau kumpulkan dulu di rumah, nanti baru didistribusikan, dibagikan sekali seminggu kek, sekali 2 minggu kek. Sedekah subuh itu uang yang kita kumpulkan di waktu subuh, kemudian nanti uang itu kita sedekahkan di waktu yang kita tentukan sendiri. Ya, boleh untuk orang tua, boleh untuk anak, boleh untuk tetangga, kasih makan teman, traktir kawan, acara wiridan, kemudian untuk sekedar sedekah ke Palestina atau untuk Jumat berkah, bebas. Yang penting di waktu subuh lah teman-teman meinikan ya, mengapakan namanya itu guys? Menyelesaikan, memberikannya gitu ya. Oke.
Aku ngasihnya harus subuh juga. Oke, ngasihnya tidak harus subuh. Ngumpulkannya di waktu subuh, mendistribusikannya tidak harus subuh. Teman-teman kalau ngumpulkan duit pun, ya, kalau ngumpulkan duit pun di kota amal masjid, kan nggak langsung diserahkan, guys. Dikumpul dulu di kota amal masjid. Sama aja, mau ditaruh di rumah juga nggak ada masalah. Setiap hari 5.000, 5.000, 5.000, 5.000. Nanti didistribusikan atau diberikan di waktu yang teman-teman inginkan. Tapi jangan terlalu lama, nanti numpuk pula duitnya di situ, pas nengok cocok juga untuk beli HP nih. Beli HP aja lah, nggak jadi sedekah ya. Oke, Ustazah habis sholat duha zikirnya apa saja, bebas aja ya. Ustazah, Ustazah boleh nggak sedekah subuh dikasih ke saudara kandung di kampung? Nggak ada problem, boleh ya. Oke, Ustazah lewat subuh karena lupa. Nah, kenapa teman-teman suka lupa sedekah subuh? Itu hanya karena belum terbiasa. Boleh diberikan di siang hari, bukan nggak boleh sedekah siang. Boleh aja, nggak ada problem ya. Hanya saja, hanya saja teman-teman kalau sedekahnya di subuh hari itu kan lebih besar pahalanya. Makanya kalau ada yang nanya, bagaimana ya teman-teman offline-ku cara rezeki lancar? Pakai jarur langit. Pertama, jangan tinggalkan tahajud dan duha. Kemudian yang kedua, jangan berhenti sedekah subuh, ya kan? Kemudian yang ketiga, perbanyak sholawat. Lengkapi dengan bekerja lebih giat. Insya Allah rezekinya lancar, ya. Ustazah, zakat penghasilan boleh nggak dibagi ke 3 atau 4 orang? Nggak apa-apa, dibagi ya. Misalnya dalam 10 juta 250 ribu kan zakatnya, bagi 5 orang 50, 50, 50, nggak ada masalah. Sedekah subuh boleh nggak untuk pembangunan masjid? Boleh. Kalau uang sedekah subuh itu dimasak, dibagikan makanan untuk tetangga, mantap, bagus ya. Ustazah, apa sholat taubat habis maghrib 6 rakaat itu gimana caranya? Oke, teman-teman boleh share-share tautan tap-tap layarnya. Sholat habis maghrib yang 6 rakaat itu sepertinya bukan sholat taubat ya. Itu sholat awabin yang teman-teman tanyakan. Sholat awabin itu, teman-teman fokus nih, aku jelaskan lagi awabin nih. Sholat awabin itu dikerjakan bisa 2 rakaat, bisa 4 rakaat, bisa 6 rakaat. Ya, dikerjakan dari maghrib menjelang isya ya. Nah, niatnya dia bisa 2 2 2 ya. Nah, niatnya sengaja aku sholat sunat awabin 2 rakaat sunnah atasku karena Allah. Nah, lakukan aja 2 2 2 kayak sholat subuh. 2 rakaat doang cukup kok. Nah, setiap rakaatnya setiap rakaatnya dianjurkan baca Al-Ikhlas 6 kali, Al-Falaq 1 kali, dan An-Nas 1 kali. Setiap rakaat dianjurkan, bukan diwajibkan. Ayat lain pun gak apa-apa. Kalau kasih uang beli seng di masjid, apa itu sedekah? Iya, bagi infak sebenarnya. Tapi infak dan sedekah itu sama pahalanya Mbak Oma. Tetapi kalau untuk beli seng di masjid itu meninggal, bagus ya. Ustazah, kenapa sholat itu ada yang tidak diterima? Ya kan? Kenapa sholat itu ada yang tidak diterima? Iya, oke. Sholat itu ada yang tidak diterima. Sholat apa itu? Sholat kalau tinggal rukunnya tentu tak diterima dia. Ya, sholat tidak baca Al-Fatihah, rukunnya tidak diterima dia. Misalnya lagi gitu ya. Misalnya lagi sholat tidak baca rukun sholatnya, tidak baca Al-Fatihahnya, ya tentu dia tidak diterima ya. Bagaimana suaraku sudah jelas gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya. Udah jelas ya? Masih? Masih? Oke, sekarang tidak usah pakai mic ya guys. Oke, apa kabar semuanya? Tidak usah pakai mic ya. Oke, kita lanjut. Mandangnya suaranya ya. Oke, nggak usah pakai mic ya. Ustazah, iya. Tanggal berapa puasa Yaumul Bid bulan ini? Ya, puasa Yaumul Bid bulan ini tanggal 3, 15, 16, 17. 15, 16, 17
Desember lebih kurang ya. Jadi 15, 16, 17 Desember. Nah, puasa Yaumul Bid itu nanti niatnya sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah gitu ya. Sengaja aku makan sahur puasa Yaumul Bid sunnah atasku karena Allah. Nggak pakai sahur pun nggak apa-apa ya. Senin, Selasa, Rabu ya. Kalau nggak salah ya. Tanggal 15 ya. Nanti kalau udah aku yakin aku buat video ya. Ustazah, iya, itu bagian dari sholawat ya Mbak, Kanzul Arsh. Ustazah, sebentar ya. Boleh nggak ngaji pakai huruf Latin? Kalau seandainya saya nggak bisa baca Al-Quran, jawabannya tidak boleh. Karena belajar Quran sampai bisa itu hukumnya wajib. Quran Latin itu tujuannya bukan sekedar teman-teman baca Latinnya, tetapi tujuannya adalah supaya teman-teman itu bisa membaca Al-Quran. Jadi caranya adalah teman-teman baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, terkendala baru baca Latinnya. Baca Arabnya dulu, kalau terkendala baru baca Latinnya. Oke, kayak gitu caranya ya teman-teman ya. Baca Arabnya dulu, nanti lama-lama teman-teman terbiasa membaca Al-Quran ya. Ustazah Awabin tadi fungsinya apa? Mengampunkan dosa kita di masa lalu ya. Ustazah, baca Al-Quran surat At-Taubah nggak ada bacaan bismillah, nggak apa-apa ya, memang seperti itu. Ustazah, benarkah mengangkat telunjuk pada saat syahadat? Benar. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad ya. Ustazah, telat bangun jam 7 tapi masih sempat balas WA bentar. Apakah masih bisa sholat subuh atau baiknya kodo? Sholat jam berapapun teman-teman terbangun. Ustazah, doa terhindar dari hajab kubur dibaca sebagusnya setelah selesai sholat atau tahajud. Dibaca setiap habis sholat, nggak ada masalah, iya kan? Is okay, nggak ada problem ya. Ustazah, kalau baca ayat kursi, apakah baca bismillah? Baca aja, kan sunnah ya teman-teman ya. Nah, kalau puasa Senin dan Kamis, apakah termasuk puasa kodo? Tentu tidak. Puasa sunnah dengan puasa kodo itu beda ya. Tergantung niatnya apa. Kalau niat teman-teman adalah puasa kodo, ya udah dia berarti untuk kodo. Kalau niatnya Senin Kamis, ya udah berarti dia puasa Senin dan Kamis. Cuman kalau puasa Senin dan Kamis itu kan hukumnya sunnah, boleh dibatalkan kapanpun. Tapi kalau puasa kodo tidak boleh dibatalkan sampai maghrib ya teman-teman ya. Sama kayak puasa Ramadan, puasa kodo itu tidak boleh sembarangan untuk dibatalkan ya. Ustazah, kalau ngaji tanpa suara boleh nggak dalam hati? Jawabannya tidak boleh. Jawabannya bukan tidak boleh, jawabannya boleh tapi tidak dianjurkan. Kenapa? Karena kalau baca Quran terus dalam hati, siapa yang bisa menentukan teman-teman bacaannya benar? Jadi kalau baca Quran itu bagusnya suaranya dikeluarkan. Kenapa? Kenapa demikian? Atau dikuatkan macam aku ngobrol sekarang. Kenapa? Karena kita ingin melatih bacaan kita itu benar atau salah ya. Misalnya nih, kho, ha, ha, da, za, sya, sa. Nah ya, tajudnya kita nggak tahu. Kalau dalam hati kayak benar aja padahal salah misalnya begitu ya. Ustazah, keguguran 1 bulan, apakah istihadah atau nifas? Boleh sholat nggak? Sholat kalau darahnya udah habis ya. Ustazah, apa beda awabin dengan sholat taubat? Jelas beda. Kalau awabin waktunya cuma dari maghrib menjelang isya. Taubat sholatnya waktunya bisa kapanpun. Ya, awabin itu dia mengampunkan dosa dari pagi menjelang maghrib yang sohihnya. Sementara taubat bisa mengampunkan dosa yang dulu-dulu ya.
Ustazah, kalau suami udah bilang, ku ceraikan kau, apakah termasuk talak? Jelas, itu namanya talak ya. Itu namanya bukan bakso. Iya, talak ya teman-teman ya. Nah nanti ketika dia udah ngomong, kita ceraikan, ku ceraikan kau. Dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Ya, dalam 3 bulan dia boleh rujuk. Nah nanti boleh rujuk lagi kayak biasa. Nah setelah 3 bulan, kalau dia mau rujuk, itu dia harus nikah ulang mbak ya, dia harus nikah ulang, ada wali, ada saksi, ada mahar, ada laki-laki perempuan, ada ijab kabul ya. Yang penting dalam 3 bulan dia boleh rujuk ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Habis sujud syukur, apakah salam kanan dan kiri lagi? Tidak perlu ya. Sujud syukur nggak perlu salam, kecuali sujud sahwi ya. Ustazah, bunuh cicak, ngapain cicak dibunuh guys? Usir aja. Kenapa harus dibunuh? Usir aja. Mau lagi puasa, lagi enggak, kalau enggak nganggu, usir aja. Nggak usah dibunuh ya teman-teman ya. Kecuali dia melukai kita kayak ular, ya kemudian kalajengking, itu boleh dibunuh. Tapi kalau cicak, itu kan dia tak ganggu, udahlah, usir aja lah ya. Ustazah, saat mau ke rodoh antri, bolehkah kita makan permen mint? Boleh, makan Oreo pun boleh. Walaupun teman-teman makan, minum, itu tidak akan membatalkan wudhu. Ya, makan, minum tidak membatalkan wudhu, jadi tidak ada problem ya. Oke, gitu ya teman-teman ya. Kasih senyum dulu guys ya. Teman-teman yang senyum, jangan aku. Kalau aku susah nanti ya. Ustazah, apabila suami bilang istri yang seperti ini perlu diceraikan, apakah jatuh talak? Ya, namanya talak kinayah ya teman-teman ya. Itu jatuh talak, namanya talak kinayah. Nanti dalam 3 bulan kalau mau rujuk boleh kok ya. Siap, thank you ya teman-teman senyumannya. Sambil share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Sehat selalu teman-teman semua di sana ya. Ustazah, aku pernah dengar, thank you guys senyumannya ya, positive vibration ya. Saya pernah dengar Ustazah, bahwa anak yang ditalak, anak yang didapat dari beda nikah, dia tidak akan masuk surga. Tidak benar itu teman-teman ya, itu tidak benar ya. Jadi anak di luar nikah berhak untuk masuk surga ya, karena dia nggak salah ya, orang tuanya aja yang salah. Itu pun kalau orang tuanya tidak bertaubat ya. Kalau orang tuanya bertaubat aman aja ya. Ntar ya. Oke. Ustazah, iya. Sholat qobliyah isya ada nggak? Ada, tapi bukan sunnah muakkad ya, dia sunnah biasa. Ustazah, sedekah subuh bisa nggak buat dimasakin tahlilan orang yang meninggal? Boleh aja teman-teman ya, boleh aja, nggak ada problem ya. Kan yang penting itu untuk orang lain ya. Oke, gitu ya. Yang penting itu tujuannya untuk orang lain. Ustazah, kalau suami bilang lebih baik kita pisah aja, apakah dia termasuk talak? Iya, itu namanya talak kinayah ya, talak kinayah. Kalau lebih baik kita pisah itu bukan talak kinayah, itu talak sorry, talak yang udah jelas. Jadi bilang sama suami-suaminya, coba lihat video aku tentang talak di YouTube aku, kirim ke suaminya ya. Oke, Ustazah, kalau kita mau bayar utang tapi orangnya sudah tidak tahu di mana gimana. Kalau kita bayar hutang, orangnya sudah tidak tahu di mana, maka teman-teman cari ahli warisnya. Kalau ahli warisnya sudah tidak ada, teman-teman ganti dengan sedekah. Nah nanti seketika teman-teman ganti dengan sedekah, rupa-rupanya orangnya muncul lagi, orang-orangnya ada lagi gitu ya. Maka teman-teman boleh melakukan yang namanya, maka teman-teman boleh bilang sama dia, hey kemarin aku itu selalu nyari kamu nggak ada, aku ganti dengan sedekah, gimana menurut kamu? Kalau dia ikhlas alhamdulillah, kalau dia nggak ikhlas nggak bisa. Oke, detail banget penyampaiannya, thank you ya.
Ustazah kalau niat suka berulang-ulang, jangan mbak, niat nggak usah berulang-ulang. Nanti itu was-was dari setan ya. Lebih baik jangan berulang-ulang. Jadi gini teman-teman, kalau teman-teman melakukan ibadah, was-was lanjutkan, jangan diulang. Habis ngambil wudhu ragu, tadi itu udah basuh tangan nggak ya? Teman-teman was-was, jangan diulang kayak gitu ya. Atau teman-teman misalnya habis selesai sholat, tadi aku pakai tayat awal nggak ya? Bingung, nggak usah diulang. Nanti jadi kebiasaan, karena itu biasanya adalah karena setan ya. Jadi kalau bisa teman-teman usahakan was-was jangan diulang, nanti terbiasa ya. Oke gitu ya teman-teman ya. Ustazah bisa dijelasin asal muasal kata Allah dalam literasi Bible? Bisa aku jelasin, tapi nanti jemaahnya pada bingung. Ustazah setelah sholat duha terus berdoa, apakah masih bisa sholat awabin? Awabin itu dari maghrib menjelang isya ya teman-teman ya. Ustazah, kalau pasang gigi palsu gimana hukumnya? Gigi palsu itu nggak apa-apa. Kenapa? Karena dia adalah alasannya hifzun nafs, menjaga kesehatan. Karena kalau kita nggak pakai gigi, ujung-ujungnya kita makannya itu-itu aja. Masa bubur ayam terus makannya, ya kan? Tapi kalau kayak behel, itu harus dipertanyakan. Jika BL itu hanya untuk supaya cantik, supaya keren, supaya cakep, itu tidak dibolehkan. Tetapi kalau seandainya behel itu memang udah semacam saran dari dokter, maka dia sangat dibolehkan ya. Misalnya nih kalau nggak pakai behel nanti akan terjadi peradangan mulut misalnya gitu ya, maka dia boleh menggunakan behel itu ya. Oke, ya teman-teman boleh share-share tautan, tap-tap layarnya ya. Ustazah, kalau lagi sakit kronis, amalan apa yang bisa dilakukan? Yang pertama, teman-teman jangan tinggalkan sholat. Shollu qa'iman, sholatlah kalian dalam keadaan berdiri. Fa'ilam tastati faqa'idan, kalau nggak bisa ya kalian duduk. Fa'ilam tastati fa'ilal jam, kalau nggak bisa baring miring ke kanan. Fa'ilam tastati famustalkian, kalau nggak bisa ya telentang. Jadi kalau teman-teman sholat dalam keadaan kalau teman-teman sholat dalam keadaan semacam baring, caranya kayak gini guys ya. Nah ini teman-teman misalnya kiblat ini adalah arah aku nih. Aku adalah arah kiblat nih misalnya nih ya. Maka teman-teman kalau sholatnya baring, teman-teman pakai kakinya ke kiblat, kemudian harus ada penyangganya ya, harus ada bantal supaya wajahnya ke arah kiblat. Setiap takbir boleh dengan gerakan jari ya. Kemudian selanjutnya, atau teman-teman miring ke kanan kayak gini. Usahakan wajah dan badannya menghadap ke arah kiblat. Setiap takbir boleh menggunakan jari, nggak ada problem ya. Oke, nggak boleh Mbak Bik. Kalau dia sekedar merubah bentuk dari yang jarak menjadi satu giginya, itu nggak boleh. Itu merubah bentuk Allah, merubah takdir mubram ya. Ustazah, Oke, kalau baca Al-Kahfi di hari Jumat dibacanya kayak gimana? Kalau Al-Kahfi dibaca keseluruhan di hari Jumat, itu akan mendapatkan cahaya dari Jumat satu ke Jumat lainnya. Tapi kalau sekedar menghafal Al-Kahfi dan membaca di 10 ayat pertama setiap Jumat, itu nanti teman-teman akan semacam dilindungi dari fitnah Dajjal. Oke, gitu ya teman-teman ya. Oke, gitu ya, dilindungi dari fitnah Dajjal gitu ya. Jadi kalau dibaca Al-Kahfi itu sampai habis, dilindungi dari Jumat satu ke Jumat lain. Tapi kalau sekedar dia dihafal 10 ayat pertama, maka teman-teman akan dilindung dari fitnah Dajjal ya. Oke, gitu ya. Oke, gimana cara menghilangkan was-was ketika sholat? Perbanyak baca doa Al-Ikhlas, Al-Falaq, dan An-Nas ya. Sebenarnya was-was dalam sholat tuh nggak apa-apa. Yang penting teman-teman jangan peturutkan kayak gitu. Jangan peturutkan aja.
Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Cuman kan selama ini kalau kita was-was dalam sholat kan kita peturutkan, kita ulang, kita ulang, kita ulang. Ngerti nggak teman-teman? Was-was tuh biasa, nggak cuman dalam sholat, di mana-mana pun kita was-was. Cuman kan nggak kita peturutkan. Kita cukup bilang auzubillahi minasyaitonirrajim, udah. Was-was dalam sholat itu biasa, ya. Cuman kita nggak boleh peturutkan. Dihilangkan butuh waktu ya teman-teman ya. Ustaz